Belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Jadi, kita bisa lanjut materi ke-13 dan 14 ya. Sebenarnya materi ke-13 itu mengenai teknik substitusi trigonometri. Karena materinya relatif sedikit, jadi saya gabung saja dengan materi ke pertemuan 14 ya, yaitu mengenai eh, integral fungsi rasional. Ya, jadi saya gabung saja pertemuan 13 dan 14. Ada dua indikator yang ingin dicapai pada perkuliahan kali ini, yaitu yang pertama mengenai bagaimana Anda nanti diharapkan setelah belajar bisa menghitung integral tentu dengan menggunakan teknik substitusi trigonometri. Kemudian yang kedua, yaitu diharapkan Anda juga bisa menghitung integral tentu dengan menggunakan teknik pengintegralan pecahan fraksi parsial. Jadi sebenarnya kalau Anda jurusan IPA, untuk indikator pertama itu sebenarnya sudah familiar buat Anda ya, yaitu dengan menggunakan substitusi trigonometri. Tapi mungkin yang agak baru bagi yang bukan jurusan IPA, nah, itu nanti agak baru mungkin di indikator pertama. Tapi kalau yang jurusan IPA sebenarnya sudah dipelajari waktu di SMA ya. Nah, yang baru mungkin nanti adalah yang bagian kedua, indikator kedua yaitu mengenai pecahan fungsi rasional ya, yang mana nanti pembaginya itu merupakan fungsi kuadrat. Jadi bagaimana kita nanti mengintegralkan kalau misalkan fungsinya itu berbentuk pecahan ya, itu yang akan kita lakukan di indikator kedua. Jadi materi ini seperti biasa bisa Anda download di Spada ya. Baik, sama seperti pertemuan sebelumnya, ada beberapa materi yang harus Anda ingat atau apa ya, pengetahuan Anda harus Anda call back ya, harus Anda remembering yaitu mengenai trigonometri, tentu mulai dari sin, tan, dan sekan karena nanti yang ketiganya ini sin, tan, dan sekan ini akan nanti berhubungan mengenai integral substitusi trigonometri ya. Jadi silakan Anda ingat-ingat kembali materi ini, yaitu bahwa sin T itu misalkan adalah sisi depan per sisi miring. Kemudian tan T itu adalah sisi depan per sisi samping. Kemudian sekan itu adalah seperkos atau
bisa kita sederhanakan menjadi sisi miring per sisi dekat. Kemudian Anda harus ingat juga mengenai aturan pangkat, ya, karena nanti penyederhanaannya, ya, bisa menggunakan aturan pangkat. Kemudian integral fungsi logaritma asli Anda harus ingat menjadi, misalkan yang perlu diingat di sini, misalkan u adalah sebuah fungsi seperti ini, maka integral dari seper u du itu adalah ln mutlak u tambah c, ya. Jadi ini nanti, ya. Jadi ini nanti banyak digunakan nanti kalau kita berbicara mengenai integral fungsi rasional, ya. Nah, jadi nanti selain integral substitusi, ya. Jadi nah, nanti bagaimana caranya? Jadi suatu fungsi yang rasional kita arahkan ke sini, ya, supaya nanti bisa diintegralkan, tentu dengan menggunakan konsep integral substitusi. Jadi nanti mungkin yang berbentuk ini fungsi rasional ini kita arahkan menggunakan integral ini, fungsi logaritma asli, tapi tentunya dengan menggunakan konsep integral substitusi. Kemudian nanti juga harus Anda ingat materi teorema Pitagoras. Kemudian ini adalah inverse, ya, integral, ya. Integral dari seper x kuadrat tambah a dx itu adalah seper akar a tan pangkat min 1 x per akar a tambah c. Sama juga dengan integral sekant, itu adalah ln sekant t tambah tangen t. Kemudian memfaktorkan juga, dan metode determinan, ya. Jadi dua konsep ini sebenarnya nanti diperlukan pada saat mempelajari fungsi rasional. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama mengenai integral substitusi trigonometri. Jadi silakan Anda catat kalau memang nanti masih ada yang belum dipahami. Jadi silakan Anda tanyakan kalau memang belum sempat secara online. Nanti silakan Anda post, ya, di aktivitas diskusi di pertemuan ke-13-14 di Spada, ya. Jadi silakan bertanya di situ di forum situ. Jadi materi ini di buku yang ini itu ada di halaman 52, ya. Halaman 52 sampai kalau tidak salah 58. Oke, kita lihat dulu mengenai integral substitusi trigonometri. Jadi integral substitusi trigonometri ini sebenarnya sudah familiar seperti yang saya bilang tadi bagi yang jurusan IPA, ya. Ya, karena pernah dipelajari di, kalau tidak salah, di matematika wajib itu ataukah di matematika peminatan sekarang itu tentang bentuk integral seperti ini. Jadi misalkan ada yang berbentuk akar, ya, seperti ini, A pangkat 2 kurang X pangkat 2, maka kita gunakan fungsi substitusi X, yaitu sama dengan A sin T. Nah, dengan batasan nilai T-nya itu antara minus 180 derajat, jadi min 180 derajat sampai positif 180 derajat. Ya. Oke, kemudian identitas yang sering digunakan, ya, karena dia berbentuk A kuadrat seperti ini, kurang X kuadrat, biasanya yang digunakan itu ini. 1 kurang sin kuadrat. Ya, karena nilai X, ya. Karena nilai X yang kita gunakan yaitu fungsi sin. Jadi biasanya identitasnya itu seperti ini. 1 kurang sin kuadrat T. Itu sama dengan cos kuadrat T. Begitupun untuk yang bentuk yang kedua, ya. Akar A kuadrat tambah X kuadrat, maka nilai X yang digunakan untuk substitusi itu adalah A tan T, ya. A tan T. Kemudian nilai T-nya juga terbatas di minus 180 derajat sampai positif 180 derajat. Kemudian identitas yang sering digunakan jika bentuk seperti ini, ya. Nah, karena fungsinya adalah sekant, maka biasanya yang digunakan identitasnya yaitu 1 tambah T kuadrat
Sorry, 1 ditambah tan kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika bentuk akar ya, di mana X kuadrat kurang A kuadrat, maka digunakan nilai X ya, fungsi X sama dengan A sekan T. Ya. Kemudian nilai T-nya itu mulai dari 0 sampai pi. Asalkan dia tidak memuat pi per 2 atau 90 derajat. Karena nilai dari sekan 90 derajat kalau tidak salah itu tak hingga ya. Kalau tidak salah ya. Makanya dia tidak boleh pi per 2. Kemudian identitas yang digunakan yaitu sekan kuadrat kurang 1 itu sama dengan tan kuadrat T. Oke, selain itu yang perlu Anda ingat yaitu mengenai konsep turunannya ya. Nah, jadi ini adalah turunan dari nilai X yang kita substitusikan nantinya. Jadi kalau misalkan X-nya itu adalah A sin T, maka turunannya terhadap T ya. Turunannya terhadap T itu adalah A cos T. Jadi A-nya ini tidak bernilai 0 karena dia adalah tidak bernilai 0 karena dia koefisien. Jadi makanya di sini A kita anggap sebagai konstanta. Ya, jadi dia tidak berpengaruh meskipun tidak diturunkan terhadap A, yaitu diturunkan terhadap T. Makanya dia tetap nilainya A. Beda andaikan nilai X-nya ya. Di sini kalau saya coret, andaikan X-nya itu seperti ini. Sin T tambah A. Nah, kalau dia seperti ini, kalau kita turunkan terhadap T, maka nilai A-nya itu akan bernilai 0. Makanya di sini sisa cos T tambah 0. Ya. Oke, jadi karena dia adalah koefisien, makanya kita anggap dia konstanta meskipun diturunkan terhadap variabel yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi makanya itu kenapa dia tetap A cos T. Begitupun untuk yang lainnya, masih sama. Jadi kalau misalkan untuk X yang disubstitusi adalah A tan T, maka kita turunkan terhadap T, maka dia nilai turunannya adalah A sekan kuadrat T. Sedangkan jika X adalah A sekan T, kemudian kita turunkan terhadap T, maka turunannya adalah 2 sekan T tan T. Jadi kalau memang ada yang belum jelas, silakan aktifkan mic-nya ya. Kalau memang belum sempat di sini, silakan Anda bertanya nanti di forum diskusi di Spada ya untuk pertemuan 13 dan 14. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 1 supaya lebih paham ya. Saya geser dulu. Oke, perhatikan contoh 1. Tentukan integral dari A kuadrat kurang X kuadrat ya, akar X A kuadrat kurang X kuadrat dx ya. Ini kita mau selesaikan dengan konsep misalkan integral substitusi itu tidak bisa. Kenapa? Karena ini dx. Nah, kalau kita sini pangkat 1/2. Ini tidak bisa kita substitusi karena misalkan kalau kita misalkan U-nya sama dengan X pangkat 2, maka turunannya itu tidak ada variabel X di sini. Kalau kita turunkan kan 2X. Nah, berarti ini tidak ada 2X di sini. Makanya kita tidak bisa pakai konsep integral substitusi. Nah, nah, kita mau parsial juga tidak bisa. Karena kita tidak tahu mana U, mana V. Nah, juga tidak bisa kita gunakan konsep integral parsial. Oke. Kita mau rubah ke fungsi logaritma natural juga tidak bisa. Ya. Jadi itulah kenapa ada salah satu trik yang namanya integral teknik substitusi trigonometri jika kita menghadapi contoh soal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat
Karena sesuai dengan tadi di slide sebelumnya bentuknya seperti ini, maka yang kita substitusi nilai X-nya adalah A sin T. Oke? Nah, kemudian turunannya kan seperti yang tadi kita lakukan, turunannya kan dx per dt itu sama dengan A cos T. Kemudian kita kali silang karena kita cuma mau variabel dx-nya. Ya, makanya di situ sisa A cos T dt. Ya, maka sisa di sini dx ya. Oke, sekarang kita lihat X-nya itu sama dengan A sin T. Nah, kalau kita putar ke dalam fungsi trigonometri, berarti sin T itu sama dengan X per A. Artinya sisi depan per sisi miring. Nah, kalau kita gambarkan di segitiga, ya, ya, seperti ini, T-nya ini, T-nya di sini, berarti sisi depannya itu adalah X. Berarti ini. Ini kan sisi depannya kan? Nah, sisi depan dari T. Oke. Kemudian sisi miringnya adalah A. Nah, ini kan di sisi miring dari sudut T. Berarti sisi miringnya. Oke. Nah, tentu kalau ingin mencari ini, nilai yang ini sisi dekat, pakailah konsep teorema Pitagoras. Makanya tadi di apersepsi saya bilang perlu juga diingat konsep teorema Pitagoras ya. Nah, ini kan sisi miring. Nah, sisi miringnya ini kan, nah, ini sisi depannya. Tentu untuk mencari ini sisi miring kurang sisi depannya dikuadratkan. Nah, kemudian karena dia sisi dekatnya berkuadrat, jadi kalau kita cuma mau sisi dekat saja, berarti harus dikali dengan pangkat seperdua atau masing-masing kedua ruas kita beri akar. Itulah kenapa di sini nilainya akar akar A kuadrat kurang X kuadrat. Oke, seperti itu ya. Atau kalau saya buat di sini saja dulu, saya geser dulu ya. Sorry. Nah. Atau seperti ini ya. Nah, dia kan seperti ini. Kalau pakai konsep Pitagoras, ya. Kalau kita pakai konsep Pitagoras berarti A kuadrat kan sisi miring. Nah, sama dengan sisi dekat. Nah, tambah X kuadrat. Karena dia sisi depan kan. Nah, kalau kita mau cari sisi dekatnya berarti A kuadrat kurang X kuadrat. Itu sama dengan sisi dekat kuadrat. Nah, karena kita mau cuma sisi dekat tanpa ada kuadratnya, berarti kedua ruas supaya hilang kuadratnya kita kalikan dengan pangkat seperdua. Atau biasanya familiar itu pangkat seperdua itu tidak lain adalah akar kan. Nah, makanya di sini akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, itu sama dengan sisi dekat. Oke, makanya di sini dia nilainya adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Akar ya. Oke, dari situ ya. Ah, sekarang kita lanjut. Setelah itu, kita lihat nilai sin T itu tadi adalah X per A. Nah, kalau kita mau cuma nilai T-nya, berarti kita inverskan sin-nya. Artinya kedua ruas kita kalikan dengan invers sin. Atau dikali dengan sin pangkat min 1. Nah, berarti di sini sisa sin pangkat min 1 X per A itu sama dengan arcus sin X per A. Jadi kalau misalkan Anda nanti dapat di berbagai buku tertulis arcus, arcus itu maknanya sama dengan ini. Sin pangkat min 1 itu sama dengan arcus sin. Jadi ini maksudnya sama dengan ini. Atau inverse-nya ya, inverse dari sin. Jadi kalau misalkan di buku lain Anda dapat tulisan ARC itu dibaca arcus, ya itu maksudnya adalah sin pangkat min 1 atau inverse dari sin ya. Itu maksudnya. Oke, sudah kita dapat ketiga-tiganya. Jadi kita sudah dapat turunannya, kita sudah dapat gambarnya ya. Kita sudah dapat bentuk arkusnya atau inverse-nya ya. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan substitusi.
Nah, karena soalnya tadi berbentuk seperti ini, maka yang kita substitusikan adalah A sin T. Maka di sini sisa kita ganti posisi X, kita ganti dengan A sin T ya, kuadrat. Kemudian selain nilai X-nya yang kita ganti, karena kita tadi sudah tentukan dx adalah A cos T, maka posisi dx ini juga kita ganti dengan yang ini, A cos T dt. Jadi di sini makanya di sini posisi dx ini posisi dx, ini posisi x, kita ganti dengan A cos T dt. Sesuai yang tadi kita lakukan di step pertama. Oke? Nah, setelah itu nah, kita operasikan atau kita kuadratkan, maka dia berbentuk seperti ini. A kuadrat sin kuadrat T A cos T dt. Inilah tadi yang di bagian slide sebelumnya, identitasnya. Sesuai tadi di kolom, kalau tidak salah di kolom, tabelnya, ya, itu yang bagian pertama nomor 1 di kolom identitas, ya. Kalau misalkan tadi yang kita substitusi adalah X sin T, maka arahkan identitasnya ke sini. 1 kurang sin kuadrat, ya. Nah, maka itu dari ini penyederhanaan yang ini, ya. Kita bisa tarik A kuadratnya dan juga sinnya nanti, ya. Oke, kalau sudah, nanti kita rubah identitasnya, ini berbentuk cos kuadrat T. Jadi A kuadrat, sesuai dengan konsep identitas ini, ya. Cos kuadrat, A kuadrat, ini kan sama-sama berpangkat 2, kemudian akar itu berpangkat 1/2, jadi bisa kita tarik, ya. Jadi bisa seperti ini sebenarnya dia, A cos T. Jadi ini sama-sama berpangkat 2. Dari sifat apa? Bentuk pangkat, ya. Ini kemudian akarnya kita rubah menjadi pangkat 1/2. Makanya ini sisa A cos T karena pangkatnya kita kalikan, ya. Makanya sisa di sini A cos T. Dikali dengan A cos T dt. Ini kita bisa kalikan lagi yang sama-sama, berarti ini dengan ini bisa berubah menjadi A kuadrat, kemudian cos kuadrat T dt. Oke, sampai di sini, karena sudah berbentuk trigonometri, kita sudah bisa integralkan. Karena kita mau integralkan terhadap T, maka kita fokus di fungsi terhadap yang memuat variabel T, ya. Fungsi yang memuat variabel T, yaitu fungsi trigonometri cos kuadrat T. Sedangkan yang tidak ada variabel T-nya, atau tidak memuat variabel T, ini seperti A kuadrat, kita anggap dia sebagai konstanta, ya. Ya, makanya dia pindah ke depan, ya, di sini A kuadrat integral. Kemudian ini cos kuadrat T. Tentu kalau kita masih ingat pertemuan sebelumnya integral trigonometri, supaya dapat diintegralkan maka kita rubah ke identitas 1 tambah cos kuadrat T per 2 dt. Ya, seperti itu. Lanjut. Kita bisa sederhanakan. Tadi yang 1/2-nya kita bisa tarik ke depan, makanya di sini A kuadrat per 2. Kemudian integral 1 terhadap T, itu kembali ke T kan. Kemudian integral tadi yang 1/2 cos T, itu kembali ke sin 2T. 1/2 sin 2T, tambah C. Oke, sampai di sini apakah sudah selesai? Belum. Karena kita baru dapat integralnya. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan, ya, ini dengan ini. Makanya diperolehlah A kuadrat per 2T tambah A kuadrat per 4 sin 2T tambah C. Oke, sampai di sini kita sudah bisa selesaikan. Yaitu karena di sini yang dibutuhkan adalah T dan sin 2T. Tadi di slide sebelumnya kita sudah buat T itu senilai dengan sin pangkat min 1 X per A, atau sama dengan arcus sin X per A.
Seperti itu. Sedangkan ini sin 2T itu kita belum peroleh, maka kita boleh ingat identitas trigonometri. Sin 2T itu sama dengan 2 sin T cos T. Oke, kalau sudah kita bisa substitusi masuk. Berarti kita ganti posisi T dengan ini. Sin pangkat min 1 X per A. Ya, seperti ini. Kemudian sin 2T kita ganti dengan 2 sin T cos T. Sekarang, karena sudah selesai yang ini sudah selesai yang bagian depan. Nah, yang jadi masalah itu yang ini. Untuk sin, kita sudah tadi temukan bahwa sin itu adalah X per A. Nah, yang jadi masalah cosnya belum. Nah, kalau cos itu kita bisa sederhanakan tentu dari sini juga karena sudah dibuat tadi segitiganya, kita sudah buktikan di sini T, di sini X, di sini A, di sini adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Berarti kalau sinnya adalah X per A, artinya sisi depan per sisi miring, berarti cosnya itu kita bisa juga cari, yaitu sisi dekat per sisi miring. Sisi dekatnya yang mana? Itu adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat. Sisi miringnya apa? A. Makanya nilai cos T itu adalah akar X kuadrat kurang akar A kuadrat kurang X kuadrat per A. Ya, seperti itu. Makanya di sini kita bisa ganti nilai sin T itu X per A, kemudian nilai cos T itu kita ganti akar A kuadrat kurang X kuadrat per A. Kemudian sisa kita sederhanakan. Maka selesailah soal untuk yang contoh. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh 2 untuk yang bentuk lainnya ya supaya lebih paham. Tadi untuk bentuk yang pertama yaitu dengan mensubstitusi nilai X-nya sama dengan sin T. A sin T ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau nilainya itu adalah XA tan T ya. Kita substitusi yaitu XA tan T. Kita lihat contoh soalnya, yaitu contoh 2. Carilah integral dari dx per akar 9 tambah x kuadrat. Jadi dia berbentuk seperti ini. Akar a kuadrat tambah x kuadrat kan. Nah, sesuai tadi di slide awal, kalau dia berbentuk seperti ini, maka yang kita substitusikan nilai x-nya adalah a tan t. Oke, jadi karena di sini adalah nilainya 9 berarti A-nya itu adalah 3 kan? Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Oke. Berarti nanti yang kita substitusi adalah X-nya sama dengan 3 tan T. Oke, dari sini kita sudah bisa buat ya. Selalu di awal langkah-langkah yang selalu kita gunakan apa yang kita ingin substitusi dulu. Nah, setelah itu kita turunkan ya, itu step pertama kalau dia integral teknik ya, teknik integral substitusi trigonometri. Jadi selalu cari apa yang ingin kita apa yang ingin kita substitusikan. Kemudian kita turunkan. Oh, turunannya terhadap T itu adalah 3 sekant kuadrat T. Nah, dt. Oke? Setelah itu kita rubah ke bentuk fungsi trigonometri. Karena yang kita mau substitusi adalah X3 tan T, berarti kita rubah. Oh, tan T itu adalah X per 3. Dari sini Anda ingat fungsi trigonometri. Kalau tan itu depan per dekat. Jadi kalau kita gambar, segitiga siku-siku, misalkan di sini adalah T-nya, berarti dia depannya adalah X kan. Depannya adalah X, berarti dia di sini. Kemudian dekatnya itu adalah 3. Berarti di sini. Oh, berarti ini belum diketahui. Ini adalah sisi miring. Bagaimana mencari sisi miring? Dengan konsep Pitagoras. Berarti kalau konsep Pitagoras berarti sisi miring kuadrat kan
itu sama dengan yang ini sisi dekatnya dan depannya. Berarti boleh X kuadrat tambah 3 kuadrat. Atau sama dengan X kuadrat tambah 9. Nah, karena kita mau cuma sisi miring, berarti ini sama dengan akar dari X kuadrat tambah 9. Oke, seperti itu ya. Karena dia berbentuk penjumlahan, berarti dia sama saja kalau kita rubah ke bentuk akar 9 tambah X kuadrat. Ya, jadi tidak ada masalah. Nah, karena dia tidak merubah nilai, cuma merubah bentuknya. Nah, makanya di sini sisi ini adalah akar 9 tambah X kuadrat. Ya, seperti itu. Dari sini. Jadi dia dari apa yang kita substitusi, kita rubah, kita bawa ke fungsi, kita bawa ke fungsi trigonometri. Ini. Nah, kemudian kita bawa, kita lihat kalau tan itu, oh sisi depan per sisi dekat. Berarti kemudian kita gambar di segitiga. Nah, kemudian setelah kita gambar di segitiga, kita cari salah satu sisi yang belum diketahui, maka diperolehlah bentuk seperti ini segitiganya nanti. Ya, oke. Lanjut. Yang ketiga, kita cari nilai T-nya. Ya, tadi kita sudah dapat tan itu katanya adalah X per 3. Maka nilai T-nya itu adalah inverse-nya. Ya, jadi masing-masing kedua ruas kita inverse-kan. Makanya sisa tan min 1 X per 3 atau arcus tan X per 3. Oke, ketika ketiga-tiganya sudah kita lakukan, sama dengan contoh satu tadi, selalu stepnya seperti itu, maka kita boleh langsung selesaikan soalnya. Ya, akar dx per akar 9 tambah x pangkat 2. Sorry, integral ya. Jadi sama dengan kemudian kita ganti dx ya, dengan yang tadi di step awal. Ya, nah ini kita ganti dengan yang ini. Berarti di sini adalah 3 sekan kuadrat T dt dengan mengganti dx. Kemudian nilai x-nya ini kita ganti dengan yang kita substitusi di sini. 3 tan T. Makanya di sini 3 tan T kuadrat. Kemudian kita sederhanakan yang ini, yang tadi 3 tan T kuadrat, berarti dia berubah menjadi 9 tan kuadrat T. Oke, nah, ini kita arahkan ke identitasnya. Ya, sesuai tadi di slide awal, nah, kalau dia yang kita substitusi tan, maka arahkan ke identitas yang ini, 1 tambah tan kuadrat T. Oke, seperti itu ya. Maka dia bisa berubah menjadi sekan kuadrat T. Nah, ini kan bisa ditarik, karena masing-masing bisa dirubah dalam bentuk eh, apa ya, bilangan berpangkat ya. Nah, berarti 3 kuadrat ini kan bisa menjadi 3 kuadrat sekan kuadrat T. Ini bisa disederhanakan 3 sekan T pangkat 2. Nah, ini karena akar, berarti akar itu kan berpangkat 1/2. Berarti sekan T pangkat 2 berpangkat 1/2. Berarti ini kita kalikan 2 kali 1/2, maka dia berpangkat 1. Makanya di sini sisa 3 sekan T. Oke, setelah itu kita bisa sederhanakan. Oh, ternyata ini bisa disederhanakan. Sekan kuadrat T itu juga bisa ternyata. Berarti sisa integral sekan T dt. Nah, ini sudah bisa kita integralkan secara langsung karena dia integral fungsi trigonometri. Berarti integral dari sekan itu sama dengan ln sekan T tambah tang T tambah C. Oke, seperti itu ya. Dari sini apakah sudah selesai? Belum. Ya, karena kita belum mensubstitusi nilainya. Kita baru menyelesaikan integralnya. Nah, tadi kan di 2 step awal ini kita mencari nilai identitas trigonometri atau fungsi trigonometri sama nilai T. Ini kita cari nilai T. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa kita substitusi. Ya. Oke, lanjut. Makanya di sini karena yang diketahui di sini tadi adalah di sini adalah sekan ya. Sekante itu sama dengan
cos T kan. Tadi diketahui bahwa tan T itu sama dengan X per 3. Ini berarti kalau kita gambar, berarti kalau tan itu sisi depan per sisi dekat kan, sesuai yang tadi saya rubah. Saya coba gambar ulang, berarti depannya 3, dekatnya depannya X, dekatnya 3. Berarti di sini pasti 9 tambah X kuadrat dari Pitagoras kan? Berarti karena di sini karena sekan itu sama dengan cos T, itu berarti bisa kita cari nilai cosnya. Cosnya itu kan kalau di fungsi trigonometri, cos itu kan dekat per sisi sisi miring kan. Di sini kan sudah dapat dekatnya 3, sisi miringnya akar 9 tambah X kuadrat. Makanya di sini nilai cos T itu 3 per 9 akar 9 tambah X kuadrat. Oke. Kemudian karena yang dibutuhkan cuma cos, maka kita tidak perlu cari sinnya. Ya, karena sudah ada juga tannya. Berarti sisa kita substitusi. Tan tadi adalah X per 3, kemudian seper cos, berarti di sini seper 3 akar 9 tambah X kuadrat. Maka ketika kita sederhanakan, maka bentuknya seperti ini. Dan akar 9 tambah X kuadrat per 3 tambah X per 3 tambah C. Ya. Kalau ingin lagi digabung, karena sama-sama penyebutnya, boleh seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Oke, itu penyelesaiannya ya untuk contoh kedua. Untuk contoh ketiga, yang substitusi yang satunya lagi yaitu sekan. Ya. Kita lihat, coba. Tadi kan dua contoh sebelumnya itu adalah berbentuk seperti contoh 1. Bentuknya itu adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Sedangkan contoh kedua itu bentuk A kuadrat tambah X kuadrat. Kita lihat di contoh 3 dia berbeda, yaitu bentuknya adalah akar X kuadrat kurang A kuadrat. Kalau dia berbentuk seperti ini, berarti sesuai dengan slide awal, kita substitusi X sama dengan A sekan T. Oke? Makanya di sini, karena di sini nilainya 4, berarti kalau kita lihat A-nya itu sama dengan 2. Ya. Oke, makanya di step awal yang kita substitusi nilai X-nya itu adalah 2 sekan T. Kita cari turunannya. Selalu itu di step awal, selalu dicari turunannya. Berarti turunannya adalah 2 sekan T tan T dt. Oke, kalau sudah mencari turunannya, maka kita cari gambarnya, yaitu dengan mengarahkan ke fungsi trigonometri. Ya, karena yang kita substitusi adalah 2 sekan T, maka nilai sekan T itu adalah X per 2. Sekan T itu dalam fungsi trigonometri adalah sisi miring per sisi dekat. Kalau kita gambar seperti ini, berarti sisi miring, nilainya sisi miringnya adalah X, karena di sini dari ini kita sederhanakan ya. Jadi kita pindahkan ini jadi pembagi di sini. Ya, makanya dia berubah menjadi X per 2 ya. Maka sisa sekan T. Makanya di sini sekan T sama dengan X per 2. Kemudian dekatnya itu adalah 2. Berarti yang belum diketahui adalah sisi depannya. Tentu dengan konsep teorema Pitagoras, berarti sisi depannya itu bisa seperti ini bentuknya. Ya, saya kira tidak perlu lagi saya jelaskan karena sudah saya berikan penjelasan di contoh 1 dan contoh 2. Sudah dapat gambarnya, lanjut ke step berikutnya. Masih sama stepnya dengan contoh 1 dan contoh 2. Lanjut kita cari nilai T-nya. Berarti kita sederhanakan dari identik fungsinya ini tadi, kita sederhanakan. Kedua-dua ruas kita kalikan dengan inverse dari sekan, maka dia bentuknya seperti ini. Ya, atau arcus sekan X per 3. Oke. Atau
kita bisa juga sederhanakan sekant T itu kan sama dengan seperkos. Ya, seperkos berarti itu sama dengan X per 2 ya, yang ini. Seperkos sama dengan per 2. Berarti kosnya itu sama dengan 2 per X kan. Sekarang kita lihat batas bawahnya. Ya, karena nilai X-nya sama dengan 2, berarti cos 2, cos T-nya itu sama dengan 2 per 2 atau 1. Atau kita bawa ke persamaan trigonometri ya. Jadi nilai berapa atau sudut berapa yang menghasilkan nilai cosnya itu sama dengan 1. Salah satunya adalah 0 pada batas 0 dan V kan tadi kan dibatasi. Ya, ada batas daerahnya kan. Nah, yang terkecil itu adalah 0. Oke, sudutnya 0. Kemudian misalkan nilai X-nya adalah 4, berarti cos-nya itu 2 per 4 ya dari sini ya. Nah, berarti dia seperdua nilai T-nya itu 60 derajat atau pi per 3. Jadi ini masih termuat di batas yang tadi syaratnya yaitu antara 0 sampai pi atau 180 derajat. Ah, kenapa yang demikian? Karena kenapa kita cari nilai 0 dan nilai batasnya? Karena ini berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2. Kenapa? Karena ini adalah integral, nih lihat, dia adalah integral tentu. Dan ketika dia integral tentu, karena kita bawa ke fungsi, ini kita bawa ke suatu fungsi trigonometri, tentu tidak mungkin yang kita substitusi adalah angka. Tentu kita rubah juga ke bawah fungsi radian atau sudut ya. Makanya kita gunakan dua ini. Ya. Beda dengan contoh 1 dan contoh 2. Andaikan dia juga integral tentu kita rubah juga batasnya ke fungsi radian atau sudut ya, bentuk radian. Makanya tadi nanti nilai 2 kita ganti dengan 0, kemudian nanti nilai 4 batas atasnya ini kita ganti dengan 60 derajat. Makanya di slide berikutnya dia berubah menjadi dari batas 2, dia berubah menjadi 0, dari batas 4, dia berubah menjadi pi per 3. Kemudian nilai X-nya kita substitusi sesuai yang tadi, yaitu X-nya sama dengan 2 sekant T. Makanya di sini dia 2 sekant T. Kemudian dx-nya sesuai tadi di step awal, yaitu 2 sekant T tan T dt. Ya, ini turunannya dari U-nya. Turunan dari ini ya, sorry. Terhadap T. Di sini karena dia memuat X juga, maka kita ganti juga dengan 2 sekant T. Ya, jadi kalau di contoh-contoh sebelumnya, dia tidak yang disubstitusi cuma yang di dalam akar, tapi kalau misalkan di soal nanti ada juga variabel X-nya, maka kita juga substitusikan sesuai dengan yang aturan dari bentuk soal tersebut ya. Nah, karena di sini dia nilai X-nya kita ganti atau substitusi dengan 2 sekant T, maka di sini nilai X-nya yang pembagi kita juga ganti dengan 2 sekant T. Oke? Dari sini kita sudah bisa lihat, kita operasikan dulu yang dalam akar, berarti sisa 4 sekant kuadrat T. Oke? Dari sini kita bisa lihat ini bisa disederhanakan, dirubah ke identitas yang ini. Ya, ini identitas. Oke, identitas yang ini. Ini sama dengan tan kuadrat T. Oke, ini bisa disederhanakan menjadi 2 tan T. Oke, dari sini kita bisa sederhanakan lagi. 2 sekannya, kemudian sisa tannya kan. Nah, tan kali tan berarti tan kuadrat T. Kemudian 2-nya kita bisa geser ke bagian depan karena dia sebagai koefisien. Nah, sisa kita integralkan. Ya, berarti integral dari tan kuadrat T, ya, itu kita bisa rubah ke bentuk sekant kuadrat kurang 1 kan. Ini identitas ya.
Nah, supaya gampang, kita integralkan saja. Integral dari sekant kuadrat T itu adalah tan T sekant dari integral dari 1 terhadap T itu kan T batas 0 pi per 3. Nah, kemudian dari situ kita sisa substitusikan batasnya tadi ya dari pi per 3 dan batas bawahnya 0. Nanti diperolehlah 2 akar 3 kurang 2 pi per 3 atau sekitar 1,37. Oke, seperti itu ya. Misalkan soalnya adalah integral tentu untuk yang bentuk substitusi trigonometri. Jadi bedanya dengan yang dua contoh sebelumnya adalah kita tambahkan satu step lagi, yaitu di bagian sini merubah batas-batasnya, baik batas atas maupun batas bawahnya, kita rubah ke bentuk radian ya. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjut. Nah, kita lihat penyelesaiannya misalkan dengan GeoGebra, dengan aplikasi GeoGebra. Nah, kita lihat di sini. Dengan coding yang sama sebenarnya dengan yang sebelumnya, yaitu pakai perintah saja integral, kemudian fungsinya apa, ini tadi yang di soal yaitu akar x kuadrat kurang 4 per x, nah, batas atasnya, batas bawahnya dan batas atasnya. Tadi kan 2 dan 4 kan. Nah, nanti diperoleh juga nilai ya 1,37. Hasilnya ini ya. Hasilnya ini sama dengan yang tadi pakai manual kan. Nah, sekitar 1,37. Jadi mau yang pakai menggunakan aplikasi GeoGebra ataukah nanti pakai pekerjaan secara manual silakan ya. Tapi harapan saya selain Anda kerjakan secara manual sebenarnya eh, Anda bisa coba dengan aplikasi GeoGebra supaya wawasannya berbeda ya, tidak hanya mengerjakan secara manual dengan tadi konsepnya yang sudah ditentukan hal-hal apa yang perlu disubstitusi ya sesuai aturan, tapi juga Anda minimal tahu lah teknologi ya penggunaan aplikasi GeoGebra. Oke, lanjut ke materi yang kedua yaitu mengenai fungsi rasional yaitu atau fungsi pecahan. Di fungsi rasional ini ada 4 bentuknya. Tadi kalau yang integral teknis substitusi ya, yaitu yang substitusi trigonometri itu ada 3 bentuk, sedangkan di fungsi rasional itu ada 4, yaitu bentuk linear berlainan, linear berulang, fungsi kuadrat, dan kuadrat berulang. Di materi ini ada beberapa yang perlu Anda ingat, yaitu mengenai integral logaritma asli seperti di persepsi bagian awal, yaitu seperti yang saya jelaskan ya yang ini. Yang penting ini sama, berarti bentuknya ke ln U ya tambah C. Selama U-nya itu tidak sama dengan 0 kan. Jadi nanti dengan menggunakan konsep integral substitusi, kita arahkan nanti hasil integralnya untuk fungsi rasional kita arahkan ke menggunakan konsep integral logaritma asli. Jadi kalau misalkan Anda dapat soal nanti fungsi rasional, pasti arahnya biasanya ya arahkan ke konsep integral logaritma asli. Jadi teknik pengintegralannya itu nanti paling banyak atau lazimnya kalau fungsi rasional itu biasanya mengarahkan ke integral logaritma asli. Jadi berbentuk seperti ini, memuat ln ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh nyata mengenai fungsi rasional ya. Misalkan di sini penggunaan integral fungsi rasional itu mengenai pertumbuhan populasi serangga ya. Jadi pertumbuhan populasi serangga itu sebenarnya kalau cara gampangnya bisa kita batasi dengan menggunakan pestisida atau kita racun ya.
Nah, simpelnya seperti itu. Tapi ternyata selain cara itu ada juga ya salah satu caranya yaitu dengan menambahkan di populasi ya serangga tersebut sejumlah eh, serangga jantan yang mandul ya. Jadi tambahkan serangga jantan yang mandul pada betina yang subur ya. Nah, jadi ternyata dengan menambahkan serangga jantan yang mandul kan karena tidak akan berkembang biak nanti pada akhirnya akan habis ya populasi serangga itu. Jadi itu salah satu cara lain untuk membasmi misalkan populasi suatu serangga. Nah, di sini dicontohkan itu misalkan di sini itu adalah lalat ya yang pernah diuji cobakan dengan pemodelan seperti ini itu adalah lalat cacing sekrup ya. Jadi ini. Jadi pernah diuji cobakan oleh salah satu ilmuwan. Nah, jadi misalkan P-nya itu adalah ya, misalkan P-nya itu adalah jumlah serangga betina nah, dalam suatu populasi, sedangkan S-nya itu adalah jumlah serangga jantan yang mandul ya, yang di apa namanya ya, yang diselipkan di populasi ya, di populasi tersebut. Sedangkan R-nya itu adalah tingkat produksi ya hewan ya atau serangga betinanya ya. Maka ternyata ada seorang sorry, pemodelannya bisa kita buat seperti ini ya. Pemodelannya ternyata bisa dibuat seperti ini. T adalah integral dari P tambah S per P kali R kurang 1 kali P kurang S dP. Jadi ternyata masalah nyata seperti ini bisa dibuat dalam model fungsi rasional ya. Dengan memuat integral ya. Nah, andaikan misalkan populasi serangganya ada 10.000, kemudian pertumbuhannya 1,1, kemudian kita tambahkan dalam populasi itu sebanyak 900 ya hewan jantan serangga jantan yang mandul, kira-kira berapa lama populasi itu bisa hilang ya, tanpa menggunakan pestisida ya. Nah, ternyata itu salah satu contoh masalah nyata mengenai fungsi rasional. Nah, nanti penyelesaiannya tentu setelah kita mempelajari konsepnya dulu. Jadi kita belajar dulu mengenai konsepnya dulu. Nanti kita selesaikan di bagian akhir untuk masalah nyata ini. Sekarang kita lihat contoh yang pertama untuk bentuk yang pertama ya. Oke, untuk faktor linear berlainan, misalkan di sini ditanyakan, tentukan integral dari 3x kurang 1 per x kuadrat kurang x kurang 6. Oke, sekarang kita lihat. Eh, Kalau kita menggunakan integral substitusi, misalkan, kita mau pakai integral substitusi, ini tidak bisa. Nah, ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau kan pangkat tertinggi untuk integral substitusi kan ini. Berarti U-nya sama dengan X kuadrat kurang X kurang 6. Kemudian kita turunkan terhadap X berarti 2 X kurang 1. Ini tidak sama dengan yang ini. Nah, berarti dia tidak saling mengganti. Berarti nanti tidak akan hilang bentuknya. Jadi nanti kalau misalkan kita paksakan dengan integral substitusi masih memuat variabel X. Padahal kalau kita mau integral substitusi tentu harapannya nanti sisa U dan DU kan supaya bisa kita integralkan. Karena ini tidak sama, tidak sama dengan yang ini. Nah, kita juga tidak bisa sederhanakan kan. Nah, karena koefisien dari yang hasil turunannya itu kan 2. Sedangkan di soal adalah 3. Berarti kita tidak bisa menggunakan teknik integral substitusi. Oke, salah satu teknik untuk masalah seperti ini dalam integral itu dikenal adalah integral fungsi rasional. Oke, lalu bagaimana caranya?
Nah, caranya itu pertama-tama kita faktorkan penyebutnya. Ya, penyebutnya kita faktorkan. Ini faktorkan, yaitu kita bisa buat X tambah 2 dan X kurang 3. Makanya di persepsi tahap awal, saya bilang Anda harus ingat teknik memfaktorkan. Ya, nah, ini dari memfaktorkan. Ya, jadi dia memfaktorkan. Oke, sudah difaktorkan karena dia bentuk pertama, nah, ketentuannya kalau dia faktor linear, karena di sini faktornya adalah 2, berarti kita cuma buat dua bentuk di sini, A dan B. Ya, karena faktornya cuma 2. Oke? Dan berlainan. Ya, lihat, ini berlainan. Karena satu faktornya X tambah 2, sedangkan faktor yang lain adalah X kurang 3. Itulah kenapa dikatakan bentuk faktor linear berlainan. Oke, kita bentuk seperti ini. A per faktor pertama yaitu X tambah 2 ditambah B per X kurang 3 yaitu faktor yang kedua. Nah, sesudah itu kita kali silang ya sebenarnya. Tapi kalau dalam bentuk ya, umumnya sebenarnya kedua ruas kita kalikan dengan ini ya penyebutnya. Nah, jadi kedua ruas kita kalikan dengan penyebutnya. Ya, kalau simpelnya itu sebenarnya dikali silang. Tapi supaya memperlihatkan kenapa bisa muncul seperti itu, makanya di langkah berikutnya di sini saya tambahkan jadi kedua ruas, baik yang ini kita kalikan dengan penyebutnya ya. Jadi masing-masing dikali X tambah 2, X kurang 3. Begitupun untuk yang ini, kita kalikan X tambah 2, X kurang 3. Begitupun yang ini, kita kalikan X tambah 2, X kurang 3. Maka di sini bisa sederhana. Jadi ini bisa yang ruas kiri, berarti sisa 3X kurang 1. Oke, sedangkan yang ini, untuk yang pertama yang bisa sederhana adalah sisa X tambah 2. Makanya di sini A, X dikali X kurang 3. Sedangkan untuk yang suku satunya lagi, yaitu B-nya, ini yang bisa sederhana adalah sisa X kurang 3. Makanya sisa B kali X tambah 2. Oke, seperti itu ya. Itulah kenapa bisa berubah bentuknya seperti ini. Mungkin di buku ini tidak dijelaskan seperti itu ya. Di halaman 50 berapa ya? 53 kalau tidak salah ya. Atau 55. Ya, oh ya, di halaman 54 itu tidak dijelaskan kenapa bisa langsung muncul seperti ini ya. Jadi sebenarnya dari sini stepnya ya di langkah kedua. Oke, kalau sudah, nah ini kita bisa sederhanakan masing-masing ini kita kalikan berarti AX kurang 3A ini BX nah, tambah 2B. Kemudian kita gabung yang masing-masing memiliki variabel X ya, yang sama-sama memiliki variabel X. Ya, ini AX dan BX. Makanya di sini bisa disederhanakan A tambah BX. Oke, yang tidak memiliki variabel X itu kita gabung juga, berarti ya itu negatif 3A tambah 2B. Ah, dari sini kita bisa buat sistem persamaan linear dua variabel dengan melihat ya yang sama-sama memiliki X baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan. Nah, sekarang kita lihat yang di ruas kanan yang memiliki variabel X adalah A tambah B. Sedangkan di ruas kiri yang memiliki variabel X itu adalah 3. Makanya kita bisa buat ya persamaan pertamanya A tambah B sama dengan 3. Oke? Kemudian yang di ruas kiri yang tidak memiliki variabel X itu adalah negatif 3A tambah 2B. Sedangkan di ruas kirinya yang tidak memiliki variabel X itu adalah negatif 1. Makanya di sini bisa dibuat persamaan yang kedua, yaitu negatif 3A tambah 2B. Itu sama dengan min 1. Oke, dari sini sebenarnya boleh pakai ini. Ini saya contohkan pakai metode determinan ya. Nah, sebenarnya Anda boleh pakai metode lain, mau yang metode eliminasi, ya. Boleh juga mau yang metode substitusi.
substitusi. Jadi tidak ada masalah ya kalau misalkan nanti mau mencari nilai A dan nilai B itu boleh pakai metode determinan ya. Di sini saya contohkan pakai metode determinan, tapi boleh juga nanti pakai eliminasi ataukah metode substitusi. Jadi tidak ada masalah. Oke, di sini saya gunakan metode determinan karena yang kita mau cari itu adalah pertama itu adalah nilai A, berarti koefisien dari ini, nilai A yang ini di depan, kita ganti dengan koefisien hasilnya. Berarti makanya di sini hasilnya adalah ini diganti 3 min 1. Sedangkan 1, 2 dari mana? Dari koefisien B. Ya, koefisien B di persamaan pertama itu 1, sedangkan di persamaan kedua adalah 2. Makanya di sini 1, 2. Sedangkan pembaginya itu adalah diambil dari koefisien A dan koefisien B, baik di persamaan 1 maupun di persamaan 2. Ya, 1, negatif 3, 1, 2. Maka kita, ini kan determinan matriks ya, maka cara mencarinya kali silang. Jadi 3 kali 2 ini dikali 3 kali 2 itu adalah 6 dikurang karena dikurang min 1 maka dia berubah menjadi positif 1. Oke. Nah, begitupun untuk yang di bawah pembaginya itu caranya mencari dengan konsep determinan matriks ya. Maka 1 kali 2 berarti 2, kemudian dikurang dari 1 kali min 3 itu kan negatif 3. Negatif kurang negatif berubah menjadi positif. Makanya di sini adalah positif 3. Maka diperolehlah nilai A-nya itu adalah 7/5. Begitupun untuk mencari nilai B, ya, boleh juga, karena di sini saya pakai konsep metode determinan matriks, berarti saya tutup atau saya ganti nilai koefisien B dengan hasilnya. Berarti nilai A tidak berubah, berarti sisa 1 min 3. Kemudian yang kedua di sini saya ganti dengan hasil, yaitu 3 min 1. Kemudian yang pembaginya itu adalah koefisien dari A dan B. Maka diperolehlah min 1 ini kali 1 kali min 1 adalah min 1. Kemudian 3 kali minus 3 itu adalah min 9. Ya, karena matriks itu determinan matriks seperti ini. A, B, C, D berarti rumusnya determinan matriks kan A kali D kurang B kali C kan. Karena di sini ini kan determinan Oke, karena hasil kali dari 3 dengan negatif 3 adalah negatif, kemudian dioperasikan dengan tanda negatif, maka dia berubah menjadi positif 9. Maka diperolehlah hasil nilai B-nya itu adalah 8/5. Jadi ini boleh kita cari dengan metode eliminasi ataukah metode substitusi. Silakan ya. Nah, pasti hasilnya juga sama, nilai A-nya 7/5, nilai B-nya juga 8/5. Oke, setelah memperoleh nilainya, tadi kan di step awal kita sudah sepakati bahwa integral dari 3x kurang 1 per x tambah 2 kali x kurang 3, ya. Sorry, di sini harusnya ada dx ya. Dx itu sama dengan integral A x tambah 2 ini dx tambah integral B per x kurang 3 dx kan. Tadi kan sudah diperoleh bahwa A-nya itu adalah 7/5 dan B-nya itu adalah 8/5. Makanya dia berbentuk seperti ini. Ya, makanya dia bentuknya seperti ini. Oke, setelah diperoleh seperti ini, berarti ini sisa kita pindahkan ini karena dia adalah angka, berarti dia berubah menjadi koefisien kan? Berarti sisa berbentuk seperti ini, seper x tambah 2 dx. Nah, ini seper x kurang 3 dx. Kalau dia sudah berbentuk seperti ini, maka ingat fungsi integral logaritma asli, ya.
konsep integral logaritma asli. Nah, sebenarnya bisa langsung, ya selama ini sama ya. Nah, sebenarnya ini bisa langsung ln x tambah 2, ln x kurang 3. Tapi saya coba selesaikan satu ya. Kenapa bisa integral seper x tambah 2. Nah, dx ini sama dengan ln x tambah 2 tambah c. Oke, selama tadi Anda ingat integral seper u du itu sama dengan ln u tambah c. Ya, ini integral logaritma asli ya. Nah, sekarang kita coba. Berarti pakai konsep integral substitusi ya. Nah, substitusi dulu. Misalkan U-nya sama dengan X tambah 2, berarti turunannya terhadap X itu sama dengan 1 kan? Berarti DU itu sama dengan DX kan? Oke, dari sini kita sudah bisa DX kita ganti dengan DU, kemudian X tambah 2 kita ganti dengan U. Berarti dia sudah berubah menjadi integral seper, nah ini kita ganti dengan U, ini DU kan, ah ini kan sudah berbentuk seperti ini, integral logaritma asli, berarti hasilnya ini sudah ln U tambah C. Nah, ini ln U tambah C, U-nya kita ganti dengan X tambah 2, berarti sisa ln X tambah 2 tambah C. Nah, itulah kenapa hasilnya di sini 7/5 ln X tambah 2. Ya, dari situ ya. Nah, begitupun untuk yang ini. Ya, untuk yang ini kenapa bisa langsung menjadi ln X kurang 3? Sebenarnya konsepnya sama dengan yang ini. Ya, Anda integralkan seper X kurang 3 dx, kemudian Anda misalkan dulu X kurang 3, kemudian turunkan terhadap X, berarti ini kan 1, berarti du-nya itu sama dengan dx ya, dengan kali silang kan. Nah, berarti kita sisa ganti U ini dengan X kurang 3, kita ganti X kurang 3 dengan U, sorry, dx-nya kita ganti dengan du. Ya, berarti soalnya bisa berubah menjadi seper U du. Ah, ini bentuk ini adalah ini konsep integral logaritma asli. Berarti itu sama dengan ln U. Nah, tambah C. Nah, kita ganti U-nya. U di pemisalan adalah X ln X kurang 3 tambah C. Itulah kenapa di sini ln X kurang 3. Oke, seperti itu ya. Kenapa? Itulah tadi kenapa di awal-awal pertemuan ini saya bilang selalu kita arahkan nanti ke bentuk integral fungsi integral logaritma asli untuk yang fungsi rasional ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, tentu untuk contoh 4 ternyata kita lihat codingnya itu cuma integral. Kalau sudah Anda install aplikasi GeoGebra, kemudian Anda ketikkan fungsinya seperti ini, nanti diperoleh hasil yang sama dengan pengerjaan secara manual, yaitu 7/5 ln X tambah 2 tambah 8/5 ln X kurang 3. Nah, gambarnya secara visual yang ini ya. Seperti itu. Nah, lanjut ke contoh berikutnya yaitu faktor linear berulang. Apa bedanya? Ya, dengan faktor linear berlainan yang contoh sebelumnya, yaitu faktornya yaitu ya di sini dengan konsep memfaktorkan. Jadi lihat karena di sini soalnya adalah X per X kurang 3 dx ya. Oke, kalau dia teknik memfaktorkan berarti soalnya itu adalah X per X kurang 3 kali X kurang 3 kan. Ada X kan. Ah, ini
Kan sama persis, makanya dinamakan faktor linear berulang. Kalau dia masuk ya bentuknya seperti ini, maka ada aturan tersendiri ya, beda dengan yang tadi. Nah, karena faktornya tetap dua, maka di sini kita pakai A dan B. Sedangkan penyebutnya kita tidak bisa satu yang berpangkat satu, satu yang berpangkat satu. Tidak sama dengan teknik tadi, faktor linear berlainan ya. Tapi di sini pangkatnya yang bertambah ya, sesuai dengan nanti faktornya. Kalau misalkan 2 berarti nanti di sini pangkat satu pangkat 2. Kalau 3 berarti satu 2 3. Seperti itu ya. Karena kebetulan di contoh 5 ini cuma 2 berarti dia X kurang 3 berpangkat satu tambah X kurang 3 berpangkat 2. Oke, dengan cara yang sama, jadi supaya sederhana berarti kedua ruas kita kalikan dengan penyebutnya ya. Berarti sisa X kan. Nah, ini bisa sederhana kan. Nah, baik yang ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu penyebutnya kan X kurang 3. Ya, pangkat 2. Oke, ini bisa sederhana, berarti sisa X kurang 3. Sedangkan yang ini bisa habis sederhana, berarti sisa B. Maka dia berbentuk seperti ini. Kita sederhanakan lagi, berarti di sini setelah dioperasikan ini A kali X dan negatif 3 kali A, berarti di sini AX kurang 3A tambah B. Nah, dari sini kita bisa buat sistem persamaan linear dua variabel dengan memperhatikan di ruas kiri dan ruas kanan. Sedangkan perhatikan dulu yang ada variabel X-nya. Ya, yang ada variabel X-nya di ruas kanan itu adalah A, sedangkan yang ada variabel X-nya di ruas kiri itu adalah ini. Satu kan, di sini koefisiennya adalah satu, makanya di sini A sama dengan satu. Oke, untuk yang kedua, yang tidak ada variabel X-nya di ruas kanan itu negatif 3A tambah B. Sedangkan di ruas kiri yang tidak ada, yang tidak memiliki variabel X itu adalah tidak ada. Makanya di sini adalah 0. Tah? Karena di sini sudah kita peroleh nilai A-nya itu adalah 1, maka ini kita bisa sederhanakan. Maka diperolehlah nanti nilai B itu adalah 3. Oke? Dari sini kita bisa rubah yang tadi bentuknya di sini adalah A dan di sini adalah B, kita ganti dengan sesuai yang kita peroleh tadi. A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 3. Berarti, dari sini kita bisa rubah. Ini kan bisa kita pindahkan koefisien 3, ya, ataukah ini 1. Ini 1 enggak usah ya, karena sama-sama di sini juga ada satunya. Di sini kan integral 1 super kurang X. Ini kalau kita integralkan lagi, tadi pakai konsep integral logaritma asli, ya, pasti arahnya nanti ke ln X kurang 3 kan? Oke? Oke? Sedangkan yang ini yang kedua, ini boleh kita pindahkan dulu 3 ke depan seperti ini. Oke? Ini bisa diintegralkan pakai integral yang biasa kan? Jadi tidak selamanya, jadi ingat, tidak selamanya itu selalu pakai integral logaritma tergantung bentuknya. Ya, kalau dia di sini pangkatnya 1, maka bolehlah logaritma. Tapi karena ini pangkat 2, berarti kita boleh pakai integral biasa kan? Kita pindahkan ke atas, ya berarti pangkatnya berubah jadi negatif. Setelah itu ini integral biasa. Kita pangkatkan, kemudian kalikan dengan koefisien 1/2 tambah 1. Maka diperolehlah hasil 3 per X kurang 3 tambah C. Jadi, jeli-jelilah melihat ya bentuknya setelah memperoleh nilai yang kita cari ya. Kemudian, kalau memang dia masih berpangkat 1 seperti yang ini, bentuk yang depan, ini, maka kita pakai konsep integral logaritma. Tapi kalau misalkan dia pangkatnya tidak sama dengan 1, ya bolehlah kalau masih berbentuk aljabar, boleh kita selesaikan pakai konsep ini. Tapi kalau misalkan dia berbentuk lain lagi kan penyelesaiannya beda lagi.
ya, seperti itu. Misalkan dia berbentuk logaritma, fungsi trigonometri, berarti penyelesaiannya juga pakai integral fungsi trigonometri. Oke, kalau kita pakai aplikasi GeoGebra dengan coding integral, kita ketikkan soalnya seperti yang tadi, yaitu X per X kurang 3 kuadrat, maka diperoleh hasil yang sama ya. Nah, seperti ini. Cuma terbalik ya. Kalau tadi yang di bentuk sebelumnya yang di depan adalah len X kurang 3 kurang 3 per X kurang 3 tambah C. Nah, kalau di software GeoGebra, nah, aljabarnya yang ini di depan. Kemudian lennya, nah, itu tidak ada masalah karena dia tidak merubah nilai karena cuma merubah bentuk kan. Ini juga kan positif kalau dia berpindah. Jadi tetap juga ini setelah kita lihat dipakai aplikasi GeoGebra dia juga tetap pakai negatif kan. Nah, jadi sama persis dengan yang ini tadi ya. Ini. Sama persis. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, lanjut ke bentuk yang ketiga untuk integral fungsi rasional ya. Nah, bagaimana kalau misalkan faktornya dia adalah kuadrat ya. Nah, kalau yang tadi kan faktornya ada cuma linear atau berpangkat satu ya. Bagaimana kalau misalkan faktornya nanti ada yang kuadrat ya. Ini kan linear ya. Nah, ini linear. Ataukah soalnya juga nanti berbentuk kuadrat ya. Nah, ini kuadrat kan. Nah, jika dihadapkan kondisi seperti ini, maka kita selesaikan dengan metode faktor kuadrat. Agak lebih panjang sebenarnya penyelesaiannya ya. Nah, tentu karena di sini pembaginya, coba perhatikan di sini ini kan pangkat 1, di sini kan pangkat 3, berarti nanti otomatis ada 3 nanti ya. Nah, makanya di sini coba perhatikan caranya. Coba perhatikan dia linear. Karena dia linear, ya, ini 4x tambah 1, maka dia tetap A. Akan tetapi karena ini, coba perhatikan yang ini kan kuadrat. Nah, bedanya kalau dia ini linear, ini linear. Nah, kalau dia kuadrat berarti harus ditambahkan dengan huruf baru ya. Di sini diasumsikan dia C dan B-nya memiliki variabel X. Ya, jadi itu bedanya ya. Nah, coba perhatikan dia harus bentuk memiliki sini harus ditambah variabel X kan. Kemudian juga ditambahkan dengan huruf baru ya atau pemisalan baru di sini diasumsikan huruf C ya. Jadi tidak masalah mau huruf apapun nanti. Anda mau pakai D, mau pakai E, mau pakai F, tidak ada masalah. Ya. Yang penting yang perlu Anda ingat kalau pembaginya itu kuadrat berarti harus ada variabel X-nya. Minimal yang bagian atas itu harus linear ya, harus linear. Metodenya sama, jadi kedua ruas kita kalikan dengan yang ini pembaginya, maka sisa 6x kuadrat kurang 3x tambah 1. Begitupun yang suku pertama di sini yang di ruas kanan kita kalikan dengan pembaginya, kita sederhanakan maka dia sisa x kuadrat tambah 1 kali A. Sedangkan yang ini suku kedua di ruas kanan kita kalikan dengan pembaginya maka dia adalah bx tambah c kali 4x tambah 1 karena x kuadrat tambah 1 ini bisa disederhanakan sedangkan yang suku pertama tadi ini bisa disederhanakan. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi kita kalikan di sini. Nah, begitupun yang ini kita kalikan. Nah, maka bentuknya seperti ini. AX kuadrat tambah A tambah 4BX kuadrat tambah BX tambah C 4CX tambah C. Setelah itu sisa kita gabung sesuai dengan variabelnya yang sama-sama memiliki variabel X kuadrat kita gabung yaitu A dan 4B ya. Kemudian yang sama-sama memiliki variabel X yaitu ini 4C dan B kita gabung.
Dan yang tidak memiliki variabel sama sekali atau konstanta yaitu A dan C, kita juga gabung. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa bentuk sistem persamaan linear tiga variabel, ya. Nah, pertama yang lihat di ruas kanan yang memiliki yang ada variabel x kuadratnya yaitu a dan A tambah 4B. Kemudian di ruas kiri yang ada variabel X kuadratnya adalah 6. Berarti kita bisa buat A tambah 4B itu sama dengan 6. Oke? Kemudian yang di ruas kanan, perhatikan yang memiliki variabel X itu adalah B tambah 4C. Yaitu berarti di ruas kiri, perhatikan yang memiliki variabel X itu adalah negatif 3. Berarti kita bisa buat persamaannya yang kedua yaitu B tambah 4C. Itu sama dengan negatif 3. Lanjut. Yang ketiga, yang tidak memiliki variabel sama sekali, yaitu di ruas kanan A tambah C. Sedangkan di ruas kiri yang tidak memiliki variabel sama sekali itu adalah 1. Makanya persamaan yang ketiganya adalah A tambah C itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa cari nilai A, nilai B, nilai C. Oke, salah satu penyelesaian yang bisa Anda gunakan ya. Salah satu penyelesaian yang bisa Anda gunakan yaitu dengan metode determinan ya. Karena dia tiga variabel, salah satu metode yang relatif gampang yaitu pakai metode determinan. Tapi boleh Anda juga selesaikan pakai metode eliminasi, boleh, dan substitusi. Kan boleh. Dari sini kita bisa bentuk persamaannya kan tiga variabel. Nah, berarti kita bisa buat ini supaya lebih gampang. Berarti A tambah 4B tambah 0C itu sama dengan 6. Kemudian 0A tambah B tambah 4C itu sama dengan negatif 3. Kemudian A tambah 0B tambah C itu sama dengan positif 1. Nah, dari sini kita bisa selesaikan pakai metode determinan ya. Determinan matriks. Ini saya pakai metode determinan matriks. Berarti lihat, karena saya mau cari koefisiennya A, berarti yang ini. Saya kira itu sudah dipelajari di waktu SMA. Berarti nilai koefisien di sini A, saya ganti dengan hasil. Makanya di sini 6 min 3, 1. Sedangkan yang B tetap sama 4, 1, 0. Kemudian yang C tetap sama 0, 4, 1. Kemudian pembaginya yaitu koefisien dari A, B, dan C. Yaitu 1, 0, 1, 4, 1, 0, 0, 4, 1. Ya, sekarang kita sisa kalikan. Ya. Berarti nanti hasilnya kalau disederhanakan 34 per 17 atau sama dengan 2. Oke, lanjut ke B dengan metode yang sama sebenarnya. Nah, nanti diperoleh 1 dan C juga peroleh nilai min 1. Sebenarnya di C itu bisa tidak pakai seperti ini dengan mensubstitusi saja dengan nilai A dan B yang sudah kita boleh juga ya. Jadi teknik mencari nilai A, nilai B, dan nilai C itu dikembalikan ke Anda. Saya cuma kasih contoh salah satu, yaitu pakai metode determinan matriks. Lanjut. Sekarang kita sudah bisa selesaikan ya. Jadi karena tadi nilai A, nilai B, dan nilai C sudah diperoleh, A-nya itu adalah berapa tadi? 2, B-nya itu adalah 1, dan C-nya itu adalah min 1, berarti sudah bisa dibuat bentuknya. Kan ini A di sini kan BX tambah C. Karena nilai B-nya itu tadi adalah 1, makanya di sini X saja. Kemudian nilai C-nya adalah min 1, makanya di sini X kurang 1. Ya, ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Ya, bentuknya.
Jadi kita bisa rubah menjadi di sini 1/2 4/4 x tambah 1 dx tambah 1/2 2x 2 x kuadrat tambah 1 dikurang integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx. Ah, kok berubah bentuknya Pak? Yang dari tadi 2, ini 2. Kenapa di sini berubah menjadi 4 dan ada 1/2? Ini adalah teknik supaya kita bisa selesaikan dengan integral fungsi logaritma asli ya. Karena nanti turunannya ini kan memuat koefisien 4. Jadi usahakan di atas di sini juga memuat 4 ya. Sedangkan di soal itu kan cuma 2. Nah, kita bisa akali dengan memberikan 1/2 di depannya. Yang ini ya. Makanya nanti hasilnya 1/2 ln 4x tambah 1. Begitupun yang ini. Karena karena di soal itu kan cuma x. Lalu bagaimana caranya supaya ini kan kalau diturunkan x kuadrat kan 2x. Sedangkan di soal itu kan cuma x. Lalu bagaimana caranya supaya menjadi 2x? Ya, kita akali dengan menambahkan 2/2 ya. Jadi 1/2 kita pindahkan ke depan, kemudian 2-nya kita kalikan dengan x kan. Ini kan kembali ke bentuk yang ini ya. Nah, x per x kuadrat tambah 1. Nah, nanti hasil integralnya juga seperti ini. Nah, Anda bisa buktikan dengan mencoba pakai integral logaritma asli. Begitupun yang terakhir ya, ini pakai yang tadi di apersepsi ya, pakai pendekatan integral fungsi trigonometri karena dia bentuknya beda di sini. Nah, dia berpangkat x pangkat 2 tambah 1. Nah, kalau kita pakai aplikasi GeoGebra maka diperoleh hasil yang sama ya. Nah, 1/2 ln x kuadrat tambah 1, 1/2 ln 4x tambah 1, kurang arcus tan x ya. Terakhir, contoh terakhir untuk pertemuan kali ini yaitu bagaimana kalau bentuk faktor kuadrat yang berulang. Artinya dia berulang di sini karena di sini lihat penyebutnya itu dia berpangkat lagi. Ya, sudah kuadrat dia berpangkat lagi. Berarti kalau kita jabarkan ini nah, 6x ya, 6x kuadrat kurang 5x balas x tambah 22 per x tambah 3 kali x kuadrat kurang x kuadrat tambah 2 kali x kuadrat tambah 2. Nah, ini yang dimaksud kuadrat berulang. Ya, kuadrat berulang. Itu yang dimaksud dengan kuadrat berulang. Dari sini bentuknya karena di sini sama persis sebenarnya dengan eh, yang dipelajari untuk yang linear berulang ya. Jadi penulisan untuk yang kuadrat itu seperti ini. Kita tambahkan lagi dengan 1. Berarti untuk yang linear yaitu x tambah 3 tetap A. Kemudian yang bentuk faktornya yang kuadrat pertama ya berpangkat 1 ya, yang berpangkat 1. Kita tambahkan dengan bx tambah c ya. Jadi harus di sini yang linear ya, harus linear. Begitupun untuk yang faktor kuadrat yang kedua yang pangkatnya bertambah kan seperti tadi tekniknya yang linear berulang juga berarti pangkatnya bertambah menjadi 2. Tetap nanti yang bagian atasnya yang ini harus berbentuk linear. Ini juga harus linear. Kalau sudah seperti ini, tekniknya sama sebenarnya. Kita kalikan dengan penyebutnya. Ya, kita kalikan penyebutnya, nanti bentuknya seperti ini. Ya, sisa disederhanakan ya, pengerjaannya mungkin agak panjang, nanti diperoleh A-nya 1, B-nya -1, C-nya 3, D-nya -5, E-nya 0.
Ah, nanti setelah diperoleh, nanti sisa Anda substitusi ke bentuk yang ini. Hanya satu, B-nya min 1, C-nya tadi 3, kemudian D-nya min 5, kemudian E-nya tadi 0. Makanya di sini sisa minus 5. X ya. Nah, sudah itu, sisa kita integralkan. Ya, ternyata semuanya ini pakai pendekatan fungsi logaritma asli. Nanti diperolehlah hasil integralnya seperti ini. Ln X tambah 3 seperdua ln X kuadrat tambah 2. Kemudian 3 per akar 2 tan min 1 X per akar 2. Dan negatif 5 per 2 X pangkat 2 tambah 3. Tambah C. Oke, seperti itu ya. Cara menyelesaikan integral untuk fungsi rasional. Nah, kalau kita pakai aplikasi GeoGebra, nah, nanti diperoleh hasil yang mirip-mirip ya. Ln X tambah 3 seperdua ln X kuadrat tambah X. Ini juga sama persis dengan yang belakang tadi ya. Yang ekornya ya. Yang ini. Ya. Kemudian, nah ini juga. Nah, sin pangkat min 1 kali 3 kan. Sama persis dengan, ini sama persis dengan yang ini. Ya. Nah, kita sudah pelajari konsepnya. Sekarang kita mau selesaikan contoh nyata tadi ya mengenai bagaimana membasmi populasi hewan atau hama tanpa menggunakan pestisida dengan pendekatan konsep integral rasional, fungsi rasional ya. Pada dasarnya sama tekniknya, jadi seperti ini. Nah, karena dia berpangkat karena dia bentuk linear, maka dia berbentuk seperti ini. Kan dia seperti ini ya. Nah, karena dari mana ini? Karena kita ambil nilai R-nya tadi seperti di soal 1,1. Maka kita ganti di sini nilai R-nya. Makanya sisa 0,1. 0,1 P kurang X. Kan ini terhadap P. Berarti yang perlu diperhatikan itu adalah P-nya. Nah, oke. Karena dia di sini ada P. Kemudian dikali dengan 0,1 P kurang X. Berarti ini bentuk faktor linear berlainan. Kan? Faktor linear berlainan. Nah, berarti sisa kita tambahkan A dan B. Berarti untuk faktor pertama tadi sesuai di soal itu adalah P. Kemudian faktor kedua 0,1 P kurang X. Nah, sama dengan tekniknya dengan yang sebelumnya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan penyebutnya sebenarnya. Maka nanti sisa diperoleh P tambah S itu sama dengan A kali 0,1 P kurang S ditambah B kali P. Nah, dari sini kita bisa cari nilai S-nya, A-nya dulu dengan mensubstitusi nilai P-nya sama dengan 0. Nah, nanti diperoleh A-nya min 1. Kemudian untuk mencari nilai B-nya, kita substitusi P-nya dengan 10S. Maka diperolehlah nanti nilai B-nya adalah 11 per 10. Nanti dari sini kita bisa substitusi. Dari bentuk yang ini kita ganti A dan B-nya. Kita ganti A dengan min 1 dan B-nya dengan 11 per 10. Nah, maka kita integralkan saja. Nah, integralkan berarti ini karena negatif 1 berarti ini kan bentuk integral ini bisa diintegralkan dengan teknik logaritma asli ya. Berarti langsung negatif ln P. Nah, ini juga sebenarnya pakai teknik logaritma asli. Caranya ya ini. Ya, ini caranya ya. Nah, caranya. Maka diperolehlah nanti 11 ln 0,1 P kurang X. Nah, jadi nanti 10-nya ini hilang ya. Nah, tekniknya kenapa hilang? Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Jadi dia misalkan dulu punya 0,1 P kurang X, kemudian diturunkan, berarti sisa diturunkan ini terhadap P ya, karena ini berbeda dengan yang ini, maka ini ketika diturunkan, kan hasilnya 0, beda andaikan X itu adalah koefisien. Nah, karena ini diturunkan P-nya di sini berpangkat 1, maka sisa 0,1.
Kemudian kita kali silang, maka DU per 0,1 itu sama dengan DP. Maka di sini sisa kita ganti ini posisinya dengan DU per 0,1. Kemudian ini kita ganti posisinya dengan U. Nah, kemudian dari sini kita bisa sederhanakan yang sama-sama berangka, berarti 11/10 dikali 1/0,1. Berarti ini pasti hasilnya adalah 1 kan? Nah, sorry, ini ya. Maksud saya itu ada hasilnya 1, makanya sisa 11. Nah, ini integral 1/UDU, ini tak lain adalah pakai integral logaritma asli. Makanya sisa langsung ln U. U itu tadi adalah 0,1 P kurang X tambah C. Maka itulah kenapa hasilnya di sini 11 ln 0,1 P kurang X tambah C. Oke, sekarang kita mau tahu nilai C-nya karena kita itu mau tahu bentuk umumnya. Berarti karena di soal tadi dimisalkan T-nya 0, P-nya 10.000, S-nya 900, berarti dari sini ini bisa kita ganti nilai T-nya 0, kita ganti P-nya 10.000, kemudian kita ganti juga P-nya di sini 0,1 kali 10.000, maka sisa 1.000, kemudian dikurang 900 tambah C. Oke, yang di sini kita bisa pindahkan C ke ruas kanan, kemudian kita kalikan dengan negatif, maka berbentuk seperti ini. Ln 10.000 kurang 11 ln 1.000 kurang 900. Sebenarnya ini bisa disederhanakan menyisa ln 100 ya. Nah, berarti itu nanti jawabannya ln 10 pangkat minus 18. Nah, itu sekitar minus 41,45. Itulah nilai C ya. Nah, nilai C. Kemudian kalau kita cari bentuk umumnya sesuai dengan yang ditanyakan tadi, maka kita ganti saja nilai ini. Yang ini kan nilai C yang di belakang. Nah, ini kan tadi hasil integralnya. Ya, yang ini kan nilai T. Nah, yang ini. Kita ganti C-nya dengan yang ini tadi, yang kita peroleh. Maka diperolehlah nanti seperti ini, ya. Oke, setelah diperoleh langkah awalnya seperti ini, maka digabunglah yang sama-sama eh, nilai lennya atau koefisien lennya yang sama-sama koefisien 1. Ini kan yang 10.000 sama P-nya. Kemudian yang sama-sama koefisien 11 itu yang ini 0,1 P kurang 900 dan 11 len 100 kan. Yang sama-sama koefisiennya. Masih ingat sifat-sifat logaritma? Kalau pengurangan itu bisa berubah menjadi pembagian. Makanya dia berubah menjadi 10.000 per P. Sedangkan yang ini berubah menjadi 0, P dikurang 9.000 per 1.000. Ini sebenarnya dari sini. Dari 0,1 P kurang 900 per 100. Supaya lebih simpel kita hilangkan ini yang 0,1 dengan mengalihkan kedua ruas. Sama-sama dikalikan baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan 10. Makanya di sini 0,1 dikali 10, makanya sisa P. Kemudian 900 dikali 10, makanya di sini dia berubah menjadi 9.000. Kemudian 100 ya, 100 dikali dengan 10, makanya dia berubah menjadi 1.000. Oke, dari situ ya, kenapa dia berbentuk seperti itu. Oke, itu bentuk penyelesaian ya mengenai masalah nyata dari fungsi rasional ya. Dari sini sesuai indikator yang kita mau pelajari tadi di awal pertemuan itu ada dua ya. Jadi yaitu menghitung integral tentu. Jadi saya kira kita sudah belajar atau sudah menyelesaikan mulai dari contoh 1 sampai contoh 3 yaitu cara menyelesaikan integral baik yang tak tentu maupun yang tentu dengan menggunakan teknik substitusi trigonometri. Begitupun untuk indikator yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik pecahan pembagian ya, yang mana ada 4 bentuk ya, yang tadi kita selesaikan mulai dari contoh 4 sampai dengan contoh ke-8 yaitu jadi sebenarnya untuk indikator kedua juga itu sudah tercapai ya.
Mudah-mudahan Anda bisa pelajari di rumah juga ya. Oke, untuk mengecek pemahaman Anda seperti biasa, karena ini sudah pertemuan ke-14 ya, berarti sisa satu kali pertemuan nanti langsung final lagi. Ah, nanti mungkin beda dengan mungkin beda dengan yang di Spada ya. Mungkin beda dengan file materinya yang di Spada. Jadi yang di sini di Spada mungkin saya belum sempat ganti. Di situ masih tertulis tugas ke-8 tapi sebenarnya eh, itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 sama, cuma judulnya yang berbeda. Jadi sebenarnya sekarang sudah tugas ke-10. Jadi silakan Anda cari di buku yang ini ya. Buku yang ini yaitu nomor 3A halaman 59 ya. Jadi untuk yang nomor 1 kemudian halaman 59. Oke, kemudian nomor 2 nah, itu nomor 3B halaman 59 juga. Kemudian yang nomor 3 itu nomor 3E masih di halaman 39. Kemudian nomor 4 itu 4B, kemudian nomor 5 itu soal 4D di buku yang ini, kemudian nomor 6-nya itu soal nomor 4F. Ya, yang faktor kuadrat ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk kalkulus 2 sisa satu kali pertemuan ya mengenai integral tak wajar nanti baru kita final ya. Eh, kita absensi dulu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, yang belum sempat bertanya secara langsung, ya, yang belum sempat bertanya secara langsung, kalau masih ada yang belum dipahami, nanti silakan Anda klik yang ini, aktivitas forum diskusi di bagian sini, silakan Anda klik, baru Anda post pertanyaannya, misalkan, oh saya belum paham Pak di slide keberapa mengenai ini, silakan Anda tambahkan diskusi, baru tulis pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalkan saya cek ulang, nah nanti saya kalau sempat saya akan jawab. Nah, nanti juga apalagi masih sama dengan pertemuan yang sebelum-sebelumnya, eh, yang belum sempat mencatat tadi di slide yang saya sempat tulis penjelasannya, itu nanti bisa Anda pelajari ulang nanti di channel YouTube saya, insya Allah rekaman video pembelajaran hari ini nanti saya upload kalau setelah saya converse ya ke dalam bentuk video, nanti saya kembali akan upload di channel YouTube saja. Jadi kalau belum sempat mencatat mengenai beberapa coretan saya di beberapa slide tadi penjelasannya, nanti bisa Anda lihat kembali eh, proses pembelajaran ini di channel YouTube saya. Baik, sebelum saya akhiri proses pembelajaran kali ini, saya absensi dulu ya, disimak. Jadi Arlinda ada, kemudian Gusniarni ada, kemudian siapa lagi? Armayanti ada, kemudian Kanzul ya, Kanzul ada ya. Kanzul enggak ada, Nur Awalawiyah ada, Kanzul
Nanti saya cek ulang ya. Seperti cancel mungkin pada saat absensi mungkin lagi off ya. Nanti saya cek historinya nanti di history di Huawei di sini di akunnya apakah dia pernah join ya di pertemuan kali ini. Nanti saya akan rubah di bagian sini kalau memang ada tercatat di historinya bahwa dia pernah join di pertemuan ini. Kemudian Nur Hikmah ada, Nurjana ada, Putri Madina ada, Cindy ada, Sucitra ada, sama Wanda juga enggak ada ya untuk kali ini. Oke, Wandi juga pernah ada tadi. Mungkin action atau apa. Oke, nanti saya cek ulang ya yang sempat gabung untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa seperti biasanya tugas yang tadi saya perlihatkan di slide akhir itu nanti tetap sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi waktu Anda yaitu kurang lebih 1 minggu ya. Jadi maksimal Anda submit nanti tugasnya nanti paling lambat ya nanti minggu depan. Kemudian absensinya untuk hari ini juga di Spada absensinya itu mulai jam 4 ya. Mulai jam 4 sampai jam 6. Jadi 2 jam waktu Anda untuk melakukan absensi di Spada. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ke-13 dan 14 untuk mata kuliah kalkulus 2. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.